Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang Ibu harapkan. Kalian jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Karena kesehatan penting untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini kita bertemu dengan materi masih bab 1 ya, masih bab 2 yaitu tentang struktur atom. Struktur atom ini kita sekarang belajar tentang nomor massa dan nomor atom. Nah, sebelum kita belajar tentang nomor massa dan nomor atom, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur atom, di mana kita tahu apa itu partikel atom sampai perkembangan atom dan partikel atom. Nah, sekarang dari partikel atom ini ternyata setiap unsur mempunyai nomor massa dan nomor atom. Nah, sebelum kita lanjut belajar lagi, kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran nomor atom ini adalah satu, untuk menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. 2. Mengamati nomor atom dan nomor massa beberapa unsur untuk menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron unsur tersebut. Nah, kalian kemarin sudah belajar kan apa itu proton, neutron, dan elektron. Elektron itu muatannya berapa, proton berapa, dan neutron berapa. Kalian harus ingat, di mana elektron itu muatannya adalah negatif, proton positif, dan neutron itu adalah 0. Nah, itu harus kalian hafal. Nah, sekarang kita akan belajar ke nomor massa dan nomor atom. Yuk, kita mulai belajarnya. Nah, kalian tentu sudah pernah melihat ini bukan? Apa itu sistem periodik unsur atau tabel? Nah, tabel ini adalah unsur-unsur yang ada di muka bumi ini yang sudah diteliti oleh penemunya. Nah, itu dan di situ setiap unsur itu punya nomor massa dan nomor atom. Di mana nomor massa itu adalah terdiri dari proton, elektron, ya. Nah, jumlah proton dan elektron. Nah, kalau nomor atom adalah proton dan elektron juga. Nah, jadi jumlah massa itu banyak ya, jadi jumlah proton elektron tuh tergantung masanya, tergantung penelitiannya berapa dia jumlahnya. Nah, perhatikan di sini. Menentukan jumlah elektron dan proton, menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron. Di mana nomor massa itu di A disimbolkan A, nomor atom itu Z. Nah, X itu lambang unsurnya, misalnya kalium, hidrogen, oksigen gitu. Nah, Z itu ada nomor atom atau jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi Z itu nomor atom itu adalah ya jumlah proton, ya jumlah elektron, itu nomor atom. Nah, kalau nomor massa jumlah proton dan neutron. Nah, kalau kalau neutron bagaimana? Neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom, itu dah neutron. Yuk kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita contoh, kita harus tahu dulu nih, setiap unsur atau atom itu mempunyai berbeda ya. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, kalau misalnya kalian ketemu dengan ion positif atau misalkan nomor massanya adalah A, itu ada ternyata unsurnya ada positif negatif. Nah, itu beda lagi kita menentukan untuk elektronnya. Nah, sekarang contohnya adalah fosfor. Nah, kalian lihat fosfor. Fosfor di sini punya nomor massa 31. Nah, nomor massanya nomor atomnya adalah berapa? 15. Nah, artinya protonnya 15, elektronnya juga 15 yang bawah ya, yang Z. Nah, yang Z itu adalah proton dan elektron atau nomor atom. Nah, neutron itu adalah nomor massa atau A dikurang Z. Nah, itu nomor neutron. Nah, sekarang kalau kalian diketahui nomor massa, nomor atom, kalian harus tahu itu jumlah protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nah, kalau ditanya misalkan berapa proton dari fosfor itu, nah fosfornya nomor atomnya 15, nomor massanya 31, berarti protonnya itu adalah 15, elektronnya 15, neutronnya adalah nomor massa dikurang nomor atom, berarti dia 16. Nah, demikian juga dengan silikon. Nah, silikon tuh nomor masanya 28, proton, elektronnya 14, berarti dikurang dia 2 nanti untuk
neutronnya 28 dikurang 14 sama dengan 14. Lalu bagaimana dengan yang positif? Misalnya itu strontium. Sr atau strontium mempunyai biloxnya 2+. Berarti kalau dia punya nomor ionnya, ion Sr aja 2+, itu berarti dia nanti beda lagi ya elektronnya. Nah, sekarang perhatikan. Nomor masanya 68 atau A-nya adalah 88. Nah, Z-nya berapa? Z-nya di situ 38. Nah, berarti kalau ada ionnya berarti kalian kurangin. Jadi Z-nya itu kan proton sama dengan nomor atom ya. Berarti 38. Berarti 38 dikurang 2. Kalau 2 plus itu plus jadi min jadi plus, nanti kebalikannya. Kalau 2 plus berarti dikurang 2, berarti 38 yang Z-nya ya. Z-nya itu 38 dikurang 2. Berarti dia berapa? 36. Jadi proton, elektron dia sama dengan 36. Nah, tetapi ketika ditanya A-nya itu 88, atomnya ada 2, berarti atomnya nomor ionnya ada 2, berarti dia untuk Z-nya dia tetap 38 untuk protonnya. Tetapi kalau untuk elektronnya neutronnya berarti kalau untuk neutronnya dia sama ya. Berarti 88 dikurang 38 tetap. Nah, yang berbeda adalah elektron dan protonnya. Jadi elektronnya adalah 36, protonnya adalah 36. Bukan 38 lagi, karena muatan ionnya adalah 2+. Plus 2+ itu berarti min 2. Dibalik ya, kalau plus jadi min jadi plus. Kalau itu 2+ berarti dikurang 2, 38 dikurang 2 berarti 36. Proton dan elektronnya itu adalah 36. Nah, nomor masanya 88. Nah, kalau neutronnya tetap 88 dikurang 38. Nah, seperti itu. Udah paham ya? Untuk menentukan nomor massa, nomor atom, berapa proton elektronnya, Ibu harap kalian mengerti. Intinya adalah nomor atom adalah proton dan elektron. Nomor atom, proton, dan elektron. Nah, kalau neutron, nomor massa dikurang atom. Nah, jika misalnya ada muatan ionnya seperti Sr2+, maka itu dikurang untuk apanya? Untuk proton dan elektronnya. Tetapi kalau untuk neutron dia nggak usah dikurangin. Kalau untuk neutron berarti 88 dikurang 38 saja. Nah, tetapi kalau ditanya proton elektronnya 38 dikurang 2. Jadi 36. Karena 12. Kalau dia min nanti ada soal misalnya min, berarti kalian pluskan untuk proton elektron. Paham ya? Dan mudah sekali ini soal ini, materi ini. Ibu harap kalian paham ya sebelum kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi isobar dan isoton, isotop. Nah, apa itu isotop? Isobar dan isoton. Nah, isotop itu adalah atom-atom yang nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi unsur-unsur dalam atom itu merupakan campuran isotop ya. Jadi contohnya gini. Kalau oksigen itu kan ada nomor atomnya 888, tetapi dia berbeda nomor massanya. Nah, itu namanya isotop. Nah, kalau isobar beda lagi. Kalau isobar tuh adalah atom yang nomor atomnya berbeda tetapi nomor massanya sama. Kalau isotop nomor massanya sama, berbeda, atomnya sama. Kalau isobar itu nomor massanya sama tapi nomor atomnya berbeda. Nah, kalau isoton beda lagi. Neutronnya yang sama. Nah, neutron itu kan nomor massa dikurang nomor atom. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah isotop. Contoh isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop itu tadi apa? Jika nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Perhatikan tuh, yang C. 12, 13, 14, tapi dia nomor atomnya sama, 666. Nah, isobar nomor massanya sama, 14, tapi nomor atomnya yang berbeda. Nah, kalau isoton massa dan nomor atom dan massa berbeda, tetapi neutronnya sama. Misalkan 13 dikurang 6 dapat 13 dikurang 6. Nah, 7 ya. Nah, 14 kurang 7 juga 7. Jadi neutronnya sama. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, isotop tuh nomor massanya beda, nomor atom sama. Isobar tuh nomor massanya
sama, nomor atomnya beda. Kalau isoton nomor massa atom berbeda tapi neutronnya sama. Jangan ketukar ya. Isotop tadi apa? Isotop adalah nomor massanya berbeda, atomnya sama. Isobar nomor massanya sama, atomnya berbeda. Kalau isoton nomor massa dan atom berbeda tetapi neutronnya sama. Nah, demikian. Mudah bukan? Belajar nomor atom dan nomor massa. Nah, kalau kalian belum paham, kalian bisa kerjakan itu tugas di classroom. Lebih mengerti lagi, nanti kirim lagi ke classroom tugasnya. Ibu cukupkan sampai sekian, dan Ibu anggap mengerti tugas materi ini karena mudah ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.